Hal ini adalah imbalan dari seseorang karena kita sudah berbuat baik. Tapi ketika perbuatan baik itu hubungannya hablum minallah, bukan hablum minannas, ketika perbuatan baik itu hubungannya dengan Allah, itu dinamakan dengan ajrun, atau bahasa kita diistilahkan dengan pahala atau ganjaran. Kalau di dalam Al-Quran itu istilahnya ajrun, karena ada sebuah Al-Quran, ajrun ghairum mamnun. Itu adalah salah satu pahala yang diberikan oleh Allah yang hubungannya langsung dengan Allah. Kalau hubungannya langsung dengan manusia, itu namanya ujroh, atau boleh dibilang gaji. Kemudian perbuatan baik itu di dalam Islam dinamakan dengan hasanah. Semua perbuatan baik itu di dalam agama dinamakan dengan hasanah. Termasuk di dalamnya itu adalah puasa sunnah. Puasa sunnah pun termasuk sebuah kebaikan, maka termasuk di dalam kategori hasanah. Kata Allah, ketika berbicara masalah hasanat, ketika berbicara masalah kebaikan, maka Allah itu akan memberikan pahala, akan memberikan azrun, akan memberikan ganjaran 10 kali lipat dari satu kebaikan yang akan kita lakukan. Itu janji Allah. Nah, 10 kali lipat ini kemudian terdapat di dalam surah Al-An'am ayat 160. Oke. Ini ketika kita berbicara tentang perbuatan baik itu sendiri. Ketika orang itu berbuat baik, dia sudah mendapatkan pahala karena niat melakukan perbuatan baik itu sendiri. Kemudian ketika perbuatan baik itu dilakukan, maka dia pun akan mendapatkan pahala 10 kali lipat. Bahkan ada yang mengatakan 700 kali lipat sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ini. Di sini disebutkan fa inna amalaha faqtubuhalahu bi asri amsalihha ila sab'ina mi'ah. Maka ketika seseorang itu melakukan kebaikan yang sudah dia niatkan tadi, maka dia akan dicatat kebaikannya itu 10 kebaikan yang semisalnya hingga 700 kali lipat. Ini riwayatnya Imam Bukhari. Kemudian di dalam Al-Quran yang tadi saya katakan surah Al-An'am ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa saja yang berbuat baik, maka baginya 10 kali lipat amalannya. Artinya 10 kali lipat dari kebaikan yang kita lakukan, ganjaran yang kita dapatkan dari Allah itu adalah 10, minimal 10. Termasuk di dalamnya itu adalah puasa sunnah. Karena setiap puasa sunnah itu membawa sebuah kebaikan minimal 10. Tidak kurang dari 10 itu yang namanya perbuatan kebaikan, perbuatan hasanah. Oke, sebenarnya ketika kita melakukan perbuatan kebaikan, itu ada 2 kategori. Ketika perbuatan baik itu bisa mendapatkan pahala, juga bisa menghapus kejelekan kita. Oke, ini saya sertakan ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa ketika kita berbuat baik, itu justru akan menghapuskan perbuatan jelek kita. Wa aqimis sholata tarafin nahari wa zulafa minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Yang kita garis bawahi ini, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu akan menghilangkan kejelekan. Inilah pokok dari kita berbuat baik, bahwa perbuatan baik itu sendiri akan menghapuskan perbuatan yang jelek. Fardu kita ada perbuatan-perbuatan yang kurang baik ketika kita melaksanakan yang fardu. Misalkan ketika bulan Ramadan adalah puasa fardu, kemudian di dalam puasa fardu itu ada sesuatu hal yang memang dianggap jelek. Misalkan kita menggunjing, misalkan kita membicarakan orang lain, itu salah satu perbuatan yang sayyiat, perbuatan yang jelek. Kemudian setelah selesai Ramadan kita melakukan puasa Sawalan misalkan. Nah, puasa Syawal itu boleh jadi menghapus perbuatan yang jelek yang kita lakukan ketika bulan Ramadan itu sendiri. Di samping itu, di samping
menutup perbuatan yang jelek juga bisa dikali lipatkan 10 kali lipat, minimal 10 kali lipat, karena ketika kan yang berbeda-beda. Kadang ada pahalanya itu bisa menghapus kejelekan, ada juga pahalanya itu yang memang seperti beribadah selama 1 tahun dan sebagainya. Karena ada muatan tersendiri tergantung puasa sunnah yang mana yang akan kita lakukan. Tapi ketika berbicara puasa sunnah, banyak orang-orang yang menganggap hal yang dilakukan di masyarakat karena itu sering dilakukan oleh masyarakat, maka menganggap hal itu adalah sesuatu yang sunnah. Hal itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Padahal tidak semua yang dilakukan di masyarakat kita itu semuanya dalam kategori puasa, tidak semuanya itu merupakan perbuatan yang sunnah. Oke. Kemudian menariknya ketika kita berbicara masalah puasa, ini puasa merupakan salah satu rukun Islam yang 5 itu sendiri. Di dalam hadis dikatakan bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakah, wa hajjil bait, wa shaumir Ramadan. Menariknya ketika berbicara masalah saum, masalah puasa, kalau kita kaitkan di dalam rukun Islam, ini adalah satu-satunya ibadah yang memang ibadah puasa ini ganjarannya atau pahalanya atau juga ajrunnya itu hanya Allah yang mengetahuinya. Kalau syahadat itu salah satu ciri bahwa orang itu masuk Islam. Kalau sholat jelas pahalanya itu kalau berjamaah 27 derajat. Kalau zakat bisa membersihkan harta kita. Kalau haji sudah jelas pahalanya itu surga. Tapi ketika berbicara masalah puasa, khusus ketika berbicara masalah puasa, ini menjadi kekhususan. Salah satu kekhususan rukun Islam itu adalah puasa. Pahala puasa ini hanya Allah yang bisa menentukannya. Sesuai dengan hadis Nabi, ketika berbicara masalah pahala tentang puasa ini, kullu amal ibni Adam yudha'afu hasanatu asru amsalihha ila sab'ina. Setiap apa yang dilakukan oleh anak Adam, di sini manusia, bisa dikali lipatkan 10 kali lipat kebaikan, bahkan sampai 700 kali lipat kebaikan. Qala Allahu azza wa jalla, kemudian berfirman Allah azza wa jalla, kalau ada kata qala ini pasti ini adalah hadisnya, hadis qudsi. Qala Allah, hadis qudsi dalam menentukan sebuah hukum itu tempatnya satu level di bawah Al-Qur'an. Artinya ini pasti kebenarannya. Karena ini adalah sama-sama kalam Allah, tapi redaksinya itu dari Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran semuanya itu berasal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan hadis qudsi. Oke, salah satu contoh hadis qudsi ini, kalau Allah azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla, illa saum, kecuali puasa. Karena itu adalah untukku wa ana azibih, dan saya yang akan mengganjarnya, dan saya yang akan memberikan pahalanya. Artinya di sini mengisyaratkan bahwa puasa itu sebenarnya tidak ada takaran ganjarannya, baik itu puasa fardu, baik itu puasa sunnah. Adapun hadis-hadis yang menerangkan tentang pahala puasa itu hanya batas minimalnya saja. Itu batas minimalnya saja. Kita tidak bisa menentukan dari hadis itu sendiri, karena itu hanya batas minimal. Ketika ada hadis berbicara tentang keutamaan puasa sunnah, itu hanya batas minimal saja. Adapun lebihnya itu tergantung Allah, karena yang namanya puasa itu adalah hanya Allah saja. Karena ketika kita berpuasa tidak harus orang lain tahu tentang puasa kita. Makanya ada yang mengatakan yang namanya puasa itu di samping sifatnya ibadah jasmaniyah, juga ibadah ruhaniyah.
Ibadah jasmaninya dia menahan lapar. Ibadah ruhanianya dia apakah dia benar-benar menahan lapar itu karena Allah, ataukah memang dia menahan lapar itu min ajlinas, karena ada harapan dari manusia. Makanya yang namanya ibadah puasa itu ada yang mengatakan bisa dikatakan ibadah jasmania, ada yang mengatakan ibadah ruhiyah atau ibadah rohani. Oke, ini saya sampaikan ketika berbicara pembagian masalah puasa. Puasa ini ada yang sifatnya wajib, ada juga yang sifatnya sunnah, ada juga yang memang puasa itu diharamkan. Ketika kita berbicara masalah puasa wajib, jelas di dalamnya ada yang namanya puasa Ramadan, itu sifatnya wajib bagi kita. Puasa qadha itu juga wajib bagi kita ketika ada puasa Ramadan yang bolong-bolong karena beberapa hal yang memang disyariatkan, maka ada yang namanya puasa qadha untuk puasa Ramadan itu sendiri. Kemudian ada juga puasa nadar. Puasa nadar ini puasa janji, misalkan kalau kita mendapatkan jodoh maka saya akan puasa. Kalau saya menikah maka saya akan puasa. Itu adalah puasa nadar. Nadar itu sifatnya wajib dan harus kita tunaikan kalau nadarnya itu sifatnya puasa. Karena nadar itu banyak sifatnya, bukan hanya sebatas puasa saja. Kemudian puasa kifarat juga, seperti orang yang haji kemudian dia melakukan hal-hal yang dilarang di sana, kemudian ada kifarat berpuasa. Kemudian ada juga puasa sunnah, ini yang akan menjadi bahasan kita sekarang, yaitu tentang puasa sunnah. Banyak macam-macamnya puasa sunnah di sini. Di sini saya ada beberapa yang saya akan sampaikan mengenai puasa sunnah itu sendiri. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa 6 hari bulan Syawal, ada puasa Nabi Daud sebagai puasa yang terbaik dari sekian banyak puasa sunnah. Kemudian puasa hari Arafah, hari Tarwiyah. Kemudian ada juga puasa 9 hari pertama di bulan Dzul Hijjah. Kemudian puasa Taswa, puasa Asyura, puasa tengah bulan atau Ayyamul Bid, puasa bulan Sa'ban, kemudian puasa bulan Rajab. Dan ternyata ada juga puasa-puasa hari-hari yang memang di dalamnya itu kita diharamkan untuk berpuasa. Yang pertama, puasa sunnah yang dilakukan dan suaminya ada di rumah tanpa izinnya. Seorang istri tidak boleh berpuasa sunnah tanpa ada izin seorang suami. Kalau seorang suami itu melarang istrinya itu puasa sunnah, maka tidak boleh melakukan puasa sunnah. Kalau puasa fardu harus dilakukan. Kemudian ada juga mengkhususkan puasa pada hari Jumat. Jelas ini hukumnya diharamkan ketika kita hanya mengkhususkan puasa dilakukan pada hari Jumat. Ada juga yang mengatakan puasa pada hari Sabtu. Kemudian menyambut bulan Ramadan dengan berpuasa 2 hari atau sehari. Ini ada di suatu tempat yang suka melakukan budaya seperti ini dalam rangka menyambut bulan Ramadan, dalam rangka persiapan untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mereka melakukan puasa 2 hari atau 1 hari sebelum bulan Ramadan dalam rangka siap-siap, dalam rangka ta'adud untuk beribadah, ta'adud untuk isti'adad untuk melaksanakan puasa Ramadan.